Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 1. Perkenalkan, saya Sri Yulia Dewi, guru matematika di MTS 05 Gantar, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Malang. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di MTS 05 Gantar. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 9 dengan materi pokok transformasi geometri dan submateri refleksi atau pencerminan. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya berdoa dulu. Silakan saya pimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Ibu absen dulu ya. Nurmala Hadir. Elsa hadir. Kusum Hadir. Nana Hadir. Agnia M. Wahyudi Indah Sakit. Doakan semoga Indah cepat sembuh. Amin. Semoga nanti kita dapat belajar bersama lagi. Sekarang bukunya udah siap ya? Ya. Kita akan belajar matematika hari ini. Nah, oke, sebelum kita belajar, harus ingat ya. Kalau misalnya ibu bilang semangat belajar matematika, kamu jawab ya. Semangat belajar matematika. Ya, materi kita hari ini adalah refleksi atau pencerminan. Masih ingat kan koordinat kartesius? Masih. Nah, di kelas berapa ya? Kelas 8. Coba ibu mau tahu. Kalau misalnya 2, -1 ada di mana ya? Ada yang mau ke depan? Ayo, lurus. 2, -1. Ya, gimana teman-temannya? Benar tidak? Coba ya, nih ibu punya titik, kamu sebutkan berapa titik koordinatnya. Coba di sini. Berapa? Berarti masih ingat ya. Nah, sekarang manfaat refleksi dalam kehidupan. Kita lihat ada gambar. Gambar apa ini? Coba kita lihat. Di mana sih letak refleksinya untuk kupu-kupu? Sayap ya. Kalau kita buat garis ini sumbu simetri ya di sini. Nah, dia akan sama. Lebih jelasnya di sini. Air, bayangan, pemandangan akan tampak di airnya. Pagi-pagi sebelum berangkat sekolah suka bersihin gini nggak? Sama nggak bayangannya? Apakah itu tambah ganteng? Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya melalui model pembelajaran problem based learning. Kalian mampu yang pertama menentukan hasil refleksi sumbu X, sumbu Y, titik asal X sama dengan Y sama dengan min X, menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan refleksi. Kegiatan pelajaran hari ini itu kita akan diskusi kelompok.
Nanti akan ada masalah di LKPD, kemudian kalian mempresentasikan di depan. Nah, ini nih. Kalau tulisan ambulan itu ternyata tulisan di ambulan itu, mobil ambulan tulisnya seperti ini. Tuh. Nah, tujuannya apa? Ini, ya, ini mobil ambulan, tulisannya seperti ini. Nah, itu kalau misalnya di kaca spion akan terlihat baca sesuai dengan hurufnya. Nah, ini fungsi dari refleksi, ya, refleksi pencerminan. Yang tadinya dia seperti ini terbalik, ternyata kalau misalnya di kaca, kalau di cermin dia akan seperti ini. Nah, jadi kenapa mobil ambulan itu tulisannya terbalik, supaya nanti di kaca spion bacaannya benar. Nah, di sini ada masalah. Masalah ini kita akan selesaikan dengan refleksi. Nah, di situ. Jadi di sini akan ada mencari benda tersembunyi katanya. Benda tersembunyi. Si anak ini akan mencari rute untuk menemukan benda itu. Nah, kita akan pakai dengan sifat-sifat refleksi yang ada di sini, tapi tidak semua yang harus diikuti. Hanya salah satu atau mungkin 2 atau mungkin 3 saja yang ada di sini. Nah, sebelum itu kalian kan tidak tahu nih apa. Nah, ini nanti kita akan selesaikan di LKPD nanti yang dibagikan. Sebelum menyelesaikan masalah yang tadi, kita akan melihat tentang refleksi di YouTube. Oke adik-adik, agar lebih paham, kita simak ilustrasi berikut ini. Ilustrasi pertama. Jika terdapat sebuah kelereng ditaruh dengan jarak 50 cm di depan cermin, maka bagaimana hasil refleksi atau pencerminannya ya? Seperti yang adik-adik bisa lihat, hasil pencerminannya juga berupa kelereng dengan jarak antara bayangan dengan cermin pun sama panjang, yaitu 50 cm seperti jarak asli. Jika kita misalkan kelereng sebagai suatu titik P dan bayangan kelereng sebagai titik P aksen, dan kita hubungkan antara titik asal dengan titik bayangan, dalam hal ini P dengan P aksen, maka garis yang terbentuk tersebut akan lurus dengan cermin. Jadi, bayangan yang terbentuk akan menghasilkan bentuk titik yang sama dengan jarak yang sama, dan garis yang menghubungkan akan tegak lurus dengan cermin. Ilustrasi yang kedua. Jika ibu dengan tingginya 1,8 meter berdiri di depan cermin dengan jarak 1 meter, maka bagaimana ya hasil pencerminannya? Pencerminannya akan menghasilkan bayangan berupa sosok ibu dengan tinggi yang sama, dan jarak bayangan ke cermin sama seperti jarak ibu ke cermin. Kita misalkan ibu dengan tinggi 1,8 meter sebagai sebuah garis. Maka ketika akan direfleksikan, kita dapat merefleksikan titik A, yaitu ujung kaki hidung, dan titik B, yaitu ujung kepala hidung, menjadi A aksen dan B aksen. Jarak A ke cermin sama dengan jarak A aksen ke cermin, sementara jarak B ke cermin sama dengan jarak B aksen ke cermin. Panjang garis A aksen B aksen sama dengan panjang A B. Apabila kita tarik garis A ke A aksen dan B ke B aksen, maka kedua garis tersebut dapat dipastikan sejajar. Jadi, jika sebarang garis AB direfleksikan terhadap sebuah garis menghasilkan bayangan A aksen B aksen, maka panjang AB sama dengan A aksen B aksen, dan A aksen sejajar dengan B aksen. Nah, dari di video itu kalian simpulkan sifat-sifatnya apa aja. Yang pertama, Tidak berubah bentuk. bentuknya sama ya. Jadi antara benda dengan aslinya bentuknya sama. Yang kedua, jaraknya sama, jarak antara benda dengan bayangan ke cermin sama. Yang ketiga, posisinya sama atau gimana?
kamu. Ini untuk kelompok 2, ini kelompok 2 ya. Kelompok 3 tadi sudah. Ini kelompok 4. Nah, di sini ya supaya kalian lebih jelas untuk dapat menentukan bayangan yang tadi, di sini sudah ada alat peraga. Ini sudah disiapkan yang disebut dengan teropong yang sudah dibuat koordinat kartesius. Jadi untuk memudahkan kalian menentukan letak bayangan dari pencerminan. Kelompok 1 ya ini. Ini dan ini. Silakan dibuka LKPD-nya. Kita akan menentukan bayangan. Langkah-langkah di LKPD dibaca, kemudian kamu kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Di sini juga ada buku. Bapak yang di mana, Pak? 3,5. Ini apa? 3,5. Yang gua buat petani. Nah, gitu. Satu itu di apa namanya? Yang dibentangi semua apa? Lihat. X mana ini atau ini? Nah, berarti so teman satunya pegang. Teman satunya pegang, yang pegang. Sekarang dilihat di itunya yang warna apa? Itu. Tapi wajib biru atau pink, tapi boleh. 3,5 di mana? So, 3,5 di mana? 3,5. Nah, berarti di sini sok ditancapkan di situ. Nah, ini adalah benangnya kan. Nah, sekarang katanya, sekarang kita akan cerminkan ke sini. Tadi sifatnya kan kita udah tahu, jaraknya sama katanya. Berarti bayangannya di mana? Boleh pakai, jangan pakai warna pink lagi, warna yang lain. Boleh, bayangannya berarti di mana? Sumbu X apa sumbu Y? Nah, ini kan X. Nah, berarti di mana bayangannya? Di mana berarti? Nah, sekarang salah satunya catat. Saya catat. Nah, sekarang catat. Berapa ini? Berarti ini berapa titiknya? Ini 3,5. Sama juga. Nah, selanjutnya ikutin yang tadi lagi. Sekarang katanya yang dibentangkan di mana? Iya. Nah, ini dilepas. Ini mah biarin. Tegang. Sekarang dia. Sok ikutin langkah yang tadi. Nah, sekarang coba di mana bayangannya? Lanjutkan ya. Kita di sisi. Ini di mana? Ini. Ini tuh dibentangkannya di sumbu X kan katanya kan ya. X gini kan. Nah, kamu pegang sini, kamu pegang sono. Nah, ini kan di sini. Nah, sekarang bayangan di mana tadi sifatnya apa tadi? 5. Nah, berarti yang sini coba mana tadi ya? Yang ini boleh. Nah, di sini. Nanti ini berapa koma berapa? Sok dicatat. Ini 3, ini 5. Ini 5 berarti dicatat. Di sebelahnya dicatat. Nah, di situ. Lihat catat di situ. Berapa tadi bayangannya? 3,5. Sok ditulis. Nah, kedua, ini jangan dicopot ini ya. Dicopot yang ini. Ini nanti ke sini. Nah, sekarang berarti bayangannya di mana? Ini cek bayangannya tadi di mana? Nah, di situ berarti. Nah, berapa? Berapa tadi? Ya, di situ. Berarti berapa itu? Nah, 3,5. 3,5 ya. Apa lagi katanya?
Berapa berarti? Min 3, koma, min 5. Nah, yang ke ini, nah sekarang ini, coba pindah. Pindah. Nah, ini supaya sama ini itu satu. Nanti terakhir nah, berapa? Yang ini ini di atas bayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Nanang dari kelompok 1. Langsung aja. Di sini ada masalah yang titik awalnya 3,5 dicerminkan sumbu X, hasilnya 3,5. Yang kedua, 3,5 dicerminkan sumbu X, hasilnya min 3,5. Yang ketiga, 3,5 dicerminkan titik asal 0,0, hasilnya min 3,5. Yang keempat, 3,5 dicerminkan garis Y sama dengan X, hasilnya A aksen 5,3. Yang kelima, 3,5 dicerminkan garis Y sama dengan min X, hasilnya A aksen min 5,3. Kesimpulannya, titik awal X, Y dicerminkan sumbu X, titik hasilnya X min Y. Yang kedua, X, Y dicerminkan sumbu Y sama hasilnya min X, Y. Yang ketiga, X, Y titik asalnya 0,0, hasilnya min X, min Y. Yang keempat, X, Y dicerminkan garis Y sama dengan X, hasilnya Y, X. Yang kelima, X, Y dicerminkan Y sama dengan min X, hasilnya min X, min Y, min X. Mungkin dari saya segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang lainnya ada kesalahan nggak dari kelompok 1? Oh, jadi 3,5. negatif 5 ya, saya bilang aja. Kalau yang lainnya hasilnya sama nggak? Sama. Nah, dari kesimpulan yang didapat ada yang harus kalian tekankan dan ingatkan. Jadi yang pertama, kalau kita punya titik dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang tetap adalah X-nya. Jadi X yang angka di depannya. Yang kedua, apabila kita punya titik direfleksikan terhadap sumbu Y, yang tetap adalah Y. Yang lainnya berubah tanda. Yang ketiga, kita punya titik dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka Berubah tanda. semua. Yang tadinya positif semua jadi negatif semua. Yang ketiga, apabila kita refleksikan terhadap X sama dengan Y, maka Posisi ditukar. posisinya ditukar. Yang tadinya X-nya di depan, sekarang X-nya jadi di belakang. Ini di belakang jadi di depan. Satu lagi, apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, gimana bayangannya? Posisi ditukar dan tanda berubah. Di posisinya ditukar dan tandanya berubah. Kalau ini positif semua jadi negatif semua. Itu yang harus ditekankan di sini sebenarnya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Yang lain boleh ditempelkan semua hasilnya, nanti kita satu-satu buat presentasi. Yang lain ini hasilnya ternyata hasil untuk kegiatan 1 pengerjaannya berbeda. Ini kelompok berapa ini? 3. 3. Ini kelompok berapa? 2. Coba kalau kita lihat kelompok 2 itu garisnya ini cerminnya adalah begini. Sedangkan yang ini, nah berarti ini ada perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mutiara dari kelompok 2. Di sini ya sama refleksi terhadap sumbu X, terus dicerminkan ke refleksi Y sama dengan min X untuk sampai ke benda tersembunyi. Jadi yang dipakai itu kalau dilihat itu nomor berapa saja? Dari 1 sampai 5. 1 nomor 5. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kelompok 2 itu pakainya nomor 1 sumbu X di sini. Kemudian nomor berapa tadi?
Nomor 5 berarti yang dipakai adalah nomor 1 dan 5. Untuk kelompok 3 sama atau enggak? Beda. Beda. Coba dijelaskan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Muhammad dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Kelompok saya menggunakan refleksi terhadap sumbu Y dan kemudian menggunakan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Yang pertama menggunakan sumbu Y. Titik awalnya A di 2,4. Jika menggunakan sumbu Y, mencerminkan sumbu Y akan menjadi min 2,4. Nah, kemudian untuk menemukan benda tersembunyi kan ada di 4,2 dan kita menggunakan cermin Y sama dengan X. Jadi menggunakan cermin Y sama dengan X akan bertemu di sini menjadi 4,2. Itu adalah titik benda tersembunyi. Itu saja presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ternyata pengerjaannya tidak sama dengan kelompok 2 ya. Yang tadi kelompok 2 itu pakai refleksi terhadap sumbu X dan Dengan X. kalau yang kelompok 3 yang pertama sumbu apa dulu? Y dulu, yang tadinya 2,4 jadi negatif 2,4. Kemudian supaya bisa menemukan benda tersembunyi direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Y sama dengan X. Akhirnya dia ketemu. Jadi cuma 2 langkah yang dipakai. Jadi ini masalahnya berarti bisa diselesaikan tidak dengan satu cara aja gitu, beda cara boleh. Nah, ada satu lagi nih ya. Kalau misalnya 2 itu kan positif ya. Positif itu tidak dituliskan plus 2 gitu. Nah, tapi kalau negatif itu ditulis ya. Nah, itu kita bisa belajar dari bilangan. Kalau bilangan punya kelebihan, dia tidak pernah menunjukkan kelebihannya, tidak ditulis plusnya. Tapi kalau dia punya kekurangan, ditunjukkan kekurangannya. Nah, jadi bilangan aja nggak sombong, masa kamu sombong? Sekarang kita lagi kelompoknya ya. Kelompok 4, silakan perwakilan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Al-Faris, perwakilan dari kelompok 4. Di sini titik asalnya P-3,1 direfleksikan terhadap sumbu Y P aksen 3,1 direfleksikan terhadap sumbu X P aksen 3,1 dan direfleksikan kembali terhadap sumbu Y P aksen min 3,1. Akhirnya bangun yang terbentuk adalah Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. benar ya. Ini tadi direfleksikan pertama itu terhadap sumbu Y, ini hasilnya di sini. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu X, di sini hasilnya. Terakhir direfleksikan terhadap sumbu apa ini? Y di sini. Dan kalau misalnya kita hubungkan akan membentuk bangun Persegi panjang. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Coba siapa yang menyimpulkan? Ya, malah. Apa itu refleksi? Refleksi kata lainnya adalah Pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu titik. oleh. Terus sifat pencerminan jejak. Sifat pencerminan yang pertama, Bayangannya sama, bayangannya sama, posisinya terbalik, jaraknya sama antara benda dan biasa. Satu lagi ya. Ya, bagian Jika direfleksikan terhadap sumbu X yang tetap X dan yang berubah Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y tetap X berubah.
Jika direfleksikan terhadap sumbu asal 0,0, berubah tanda semua. Ya. Jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, posisi dibalik. Jika direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, posisi dibalik dan tanda berubah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan nggak? Tadi udah paham semua? Ada pertanyaan? Kita kuis. Ada 3 kuis ya untuk kalian jawab secara bersama-sama. Ada 1 kuis lagi yang akan dikerjakan individu dan nanti dikumpulkan. Coba nomor 1. Kenia. Nomor 1 yang mana jawabannya? Yang B. Yang B. Coba kita lihat benar atau salah. Benar. Oke, bagus. Yang kedua. Berlian. C, Bu. C. Kita lihat. C. Iya, benar. A, B, C, D. Coba. Ya, tenang. D. D. Coba dari kelompok ini, benar kelompok ini. C. Kita lihat C. Ya. Nomor 4. Coba dikerjakan, siapkan kertasnya. Nanti dikumpulkan. Untuk pertemuan selanjutnya, ini refleksi belum selesai ya. Ini masih ada 2 refleksi lagi. Yang pertama refleksi terhadap Y sama dengan K. Ada satu lagi refleksi terhadap garis X sama dengan H. Sekarang kita akan akhiri pembelajaran. Sebelum kita pulang, berdoa dulu. Sebelum pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Terima kasih semuanya ya. Semoga sama-sama tujuan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.